yakin aku bisa hidup tanpanya. Daripada seperti ini, makan hati setiap hari. Sungguh aku tak sanggup. Terdengar deru kendaraan Mas Yoga keluar dari garasi. Aku segera berdiri, membuka pintu, lalu keluar untuk mengunci pagar. Pergilah kamu kepada perempuan itu, Mas, batinku berucap pilu. Aku terduduk sendiri di ruang tamu, memikirkan apa yang harus aku lakukan. Sepertinya sulit mendapatkan apa yang aku inginkan. Bercerai dari Mas Yoga dan mendapatkan harta bagianku rasanya akan sulit sekali. Bercerai mungkin bisa aku dapatkan, tapi harta benda ini bagaimana? Kemana aku harus pergi? Tanpa ada uang yang bisa aku bawa. Mengadu pada paman, aku tak sanggup. Aku tak ingin membuatnya marah dan melakukan hal bodoh pada Mas Yoga. Apa yang harus aku lakukan? Aku hanya ingin bercerai dan mendapatkan bagianku yang seharusnya. Setelah itu aku tak peduli. Apapun yang dia lakukan dengan perempuan itu tak akan aku campuri lagi. Aku masih berpikir, bagaimana caranya agar aku mendapatkan apa yang aku mau, tanpa harus membongkar pernikahan diam-diam suamiku. Walau sepahit ini penderitaan yang dia berikan padaku, entah kenapa rasanya aku tak tega jika dia harus mendekam dalam jeruji besi. Mungkin ini salahku, aku yang tak kunjung hamil. Membuat suami dan mertuaku sendiri jadi membenciku. Membuat dia tega menduakanku. Tapi aku tak sanggup lagi hidup seperti ini. Aku sedang merapikan dokumen yang Mas Chandra minta sebagai syarat untuk menggugat cerai suamiku, saat handphoneku berdering. Ternyata paman yang nelpon. Assalamualaikum, paman. Apa kabar paman? Waalaikumsalam, kamu apa kabar? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah paman, Riana sehat. Paman dan bibi bagaimana? Sehat juga, nak. Bagaimana kandunganmu, apa baik-baik saja? Baik paman, paman ada apa nelpon Riana? Hari Sabtu depan bisa kan datang ke rumah paman? Ajak suamimu sekalian. Ada perlu apa paman? Ada hal penting yang ingin paman katakan padamu, harus datang dengan suamimu ya. Jangan sendirian. Paman juga ada keperluan dengan suamimu. Kok kedengarannya penting sekali paman? Memang penting, nak. Ini kejutan untuk kami dan suamimu. Pokoknya jangan lupa datang ya, paman tunggu. Baiklah paman. Paman memutuskan sambungan telepon. Aku meletakkan handphone di atas nakas. Paman mau membicarakan apa? Dia bilang kejutan untukku dan suamiku. Paman belum tahu kalau Mas Yoga sudah menikah lagi. Aku harus datang, tapi harus dengan Mas Yoga. Bagaimana ini? Sudah 2 hari Mas Yoga tidak datang ke rumahku. Tidak ada kabar sedikitpun. Dan aku juga malas menghubunginya. Sekarang hari Rabu. Paman meminta datang hari Sabtu. Jika sampai hari Jumat Mas Yoga tidak datang, terpaksa aku yang harus menghubunginya. Aku sedang mengeringkan rambut saat Mas Yoga datang. Abis mandi, Ma. Kenapa datang gak ketok pintu dulu? Apa salahnya? Ini juga rumah Mas, terserah Mas dong. Tapi aku tidak suka. Ngapain kesini? Masa Mas datang langsung dimarahi sih? Aku tidak suka melihatmu hilir mudik kesini. Ini bukan rumah penampungan. Kamu bicara apa sih Ma? Dia malah memelukku erat. Lepaskan Mas. Aku tidak sudi kamu peluk. Masih marah ya? Gak kangen sama Mas? Gak sedikit pun, aku malah membencimu. Ayolah Ma, jangan marah lagi. Aku keluar kamar meninggalkannya sendirian. Aku tidak mau termakan rayuannya lagi. Mas Yoga keluar mengikutiku. Tak kuacuhkan sedikit pun saat dia duduk di sampingku. Mas tidur di sini loh, sampai Minggu. Kenapa nggak di rumah perempuan itu saja? Kenapa harus kemari? Aku tidak memintanya. Ibu sudah kembali. Jadi ya Mas datang ke sini. Oh, jadi gara-gara ibumu sudah kembali makanya baru berani datang ke sini. Aku mengejek sikapnya yang penakut. Bukan seperti itu, Ma. Cuma Mas malas saja mendengar ibu selalu marah sama kamu. Ya sudah, turuti saja kemauan ibumu itu untuk menceraikan aku. Dari mana kamu tahu kalau ibu meminta untuk menceraikan kamu? Aku sudah dengar semuanya Mas, saat kalian bicara di rumah perempuan itu.
Maafkan ibu ya, Ma. Aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Mas sangat sayang sama kamu, Riana. Sudahlah, aku bosan mendengar permintaan maaf darimu. Mas Yoga beranjak ke kamar, entah apa yang dia ambil. Ma, ini belanja bulananmu, dia menyerahkan sebuah amplop padaku. Kenapa cas Mas? Biasanya juga transfer ke rekeningku. Sekalian ambil untuk Rindu tadi, Ma. Aku membuka amplop itu, mataku langsung melotot melihat isinya. Apa ini Mas? Kenapa cuma segini? Ini nggak nyampe separuh dari biasanya. Ya, Mas mau nyimpan selebihnya. Untuk beli mobil Rindu, Ma. Apa? Jatah bulananku kamu potong untuk perempuan itu. Kamu tidak adil Mas. Kalau dia mau punya mobil seharusnya dia sisihkan dari uang bulanannya. Kalau seperti itu kapan dapatnya Ma? Itu bukan urusanku. Pokoknya uang bulananku harus seperti biasanya. Jangan begitu Ma, kasihan Rindu. Apa aku harus kasihan padanya? Aku sudah rela dia jadi istrimu, aku juga sudah menerima jatah bulananku dibagi dengannya. Sekarang kamu kurangi lagi. Aku tidak terima ini Mas. Aku marah sekali, uang bulananku cuma 1/4 dibandingkan dengan dulu sebelum kehadiran perempuan itu. Aku tidak bisa terima ini. Aku tidak mau Mas, kamu harus transfer tambahannya. Kalau tidak aku akan bertindak nekat, dan kamu akan menyesal nantinya. Ya sudahlah, nanti Mas tambah. Jangan marah lagi. Dia menatapku, aku tak peduli. Kemarin dia sudah membelikan perempuan itu cincin berlian, aku hanya diam. Sekarang aku tidak bisa terima dia memotong uang belanja bulananku. Dia berdiri hendak menuju kamar, sepertinya dia ingin istirahat. Mas, Sabtu ini Paman meminta datang ke rumahnya. Langkah kaki Mas Yoga terhenti, dia menatapku heran. Paman, untuk apa Paman meminta kita datang? Apa kamu cerita tentang Rindu padanya? Terlihat sekali dia takut Paman tahu dia mengkhianatiku. Tidak, aku tidak berminat membicarakan perempuan itu pada Paman. Lalu untuk apa Paman meminta kita datang? Aku tidak tahu alasannya. Dia bilang harus datang denganmu. Hanya itu. Baiklah, nanti kita ke sana berdua. Mas Yoga lega, karena aku belum menceritakan semuanya pada Paman. Kalau Paman tahu entah apa yang terjadi. Paman adalah orang yang sangat tegas. Dulu, saat melamarku, Paman kurang setuju. Dia ingin menjodohkan aku dengan anak temannya. Tapi Mas Yoga berupaya keras mendapatkan restu dari Paman. Akhirnya Paman luluh, bahkan ikut mencarikan pekerjaan untuk Mas Yoga, yang memang saat itu baru selesai kuliah. Kalau sempat dia tahu, Mas Yoga punya istri lagi. Entah apa yang akan dia lakukan pada Mas Yoga. Aku dan Mas Yoga telah siap untuk berangkat ke rumah Paman. Ke rumah Paman hanya butuh waktu 1 jam. Aku hendak menaiki mobil Mas Yoga, saat ku dengar handphone Mas Yoga berdering. Mas Yoga yang juga sudah duduk di kemudi, meraih handphonenya dari dalam saku celana yang dia pakai. Siapa Mas? Rindu, Ma. Tunggu sebentar ya, dia langsung mengangkat teleponnya. Ada apa Rindu? Mas Yoga bicara dengan perempuan itu. Tidak bisa, Mas harus pergi sekarang dengan Riana. Kamu pergi sendiri, pakai taksi, jangan manja Rindu. Mas mau berangkat, jangan hubungi Mas, sebelum Mas hubungi kamu duluan. Dia lalu mematikan teleponnya. Ada apa? Mau minta apa istri kesayanganmu itu? Aku sengaja mengejek Mas Yoga. Sudahlah Ma, tidak penting. Tumben bilang tidak penting. Bukannya semua kemauannya selama ini selalu kamu turuti. Sudahlah, Mas tidak mau berdebat. Dia mulai melajukan kendaraannya. Sebenarnya aku penasaran apa yang diminta perempuan itu pada Mas Yoga. Tapi itu juga tak terlalu penting. Sekarang aku penasaran apa yang mau Paman katakan padaku. Hingga ngotot meminta datang. Semoga tidak ada hal buruk. Semoga Paman belum tahu tentang pernikahan kedua suamiku.